Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentunya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Ramadan dhahaba mu'adhamuhu wa baqiya a'dhamuh. Bulan Ramadan sebagian besar harinya telah meninggalkan kita, dan yang tersisa adalah hari-hari yang paling terpentingnya. Yang tersisa adalah hari-hari yang paling agungnya. Bulan Ramadan tersisa tinggal menghitung hari lagi, akan tetapi kesempatan kita untuk menghimpun pahala sebanyak-banyaknya masih ada. Dan berkaitan dengan tema atau topik bahasan kita di siang hari ini tentang malam terbaik sepanjang masa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. 6 malam dari 10 malam terakhir Ramadan yang menjadi 10 malam terbaik di bulan Ramadan itu telah berlalu. Sekurang-kurangnya mungkin 3 atau 4 malam lagi yang tersisa. Yang perlu kita fahami dan kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa 10 terakhir Ramadan tanpa diselipkan adanya malam Lailatul Qadar itu sudah mulia. Tanpa adanya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan itu sudah mulia. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, kata Allah. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang berjumlah 10. Di antara tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, yang dimaksud dengan 10 malam yang disinggung di surat Al-Fajr adalah 10 terakhir Ramadan. Dan kaidahnya, kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah kecuali Allah bersumpah dengan sesuatu yang mulia. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang agung, makhluk yang penting. Maka ini merupakan dalil sekali lagi bahwa 10 terakhir Ramadan tanpa adanya Lailatul Qadar sudah mulia. Terlebih lagi ketika di 10 terakhir Ramadan itu Allah selipkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan jika dilakukan atau digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara makna Al-Qadar yang pertama adalah malam yang mulia. Karena semua yang dikaitkan atau yang terjadi di malam tersebut adalah sesuatu yang mulia. Di antaranya Allah turunkan
di malam tersebut Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan semua yang berkaitan bersinggungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Ketika ada satu malam digunakan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, maka malam tersebut menjadi malam yang mulia. Ketika ada tempat yang menjadi tempat diturunkan Al-Quran, maka tempat tersebut menjadi tempat yang paling mulia, yaitu Makkah. Ketika ada malaikat yang bertugas untuk membawa risalah Al-Quran, maka malaikat tersebut adalah malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Ketika ada umat yang Allah berikan kepada mereka Al-Quran, maka umat tersebut menjadi umat yang mulia. Lalu bagaimana jika ada jiwa seseorang, jika ada hati seseorang, lisan seseorang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran? Maka kata para ulama, pastilah dia akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Al-Quran telah mengangkat segala sesuatunya menjadi mulia. Di antaranya malam Lailatul Qadar itu. Semua yang terjadi di malam itu menjadi mulia. Diturunkan makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat sekalipun. Di antara makna Al-Qadar yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu malam yang sempit. Kenapa sempit? Tanazzalul malaikah di ayat yang keempat. Warruh, di malam tersebut malaikat-malaikat Allah beserta Jibril turun ke dunia. Dan kita mungkin pernah mendengar bahwa jumlah makhluk yang ada di langit lebih banyak dibandingkan jumlah makhluk yang ada di bumi. Sehingga semua malaikat yang ada di seluruh lapisan langit, dari langit pertama sampai langit yang ketujuh, itu semuanya turun ke dunia di malam itu. Nabi pernah mengatakan, memberikan isyarat bagaimana banyaknya malaikat di langit. Kata Nabi, sesungguhnya aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, dan sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. At-tatis sama, kata Nabi. Langit itu telah berderit. Berderit itu sebuah penopang yang keberatan beban, jemaah. Seperti meja ini kalau misalkan dinaiki oleh 10 orang, maka akan terjadi bunyi, dan bunyi itu adalah derit. Kata Nabi, dan pantas langit itu berderit. Tidaklah ada jarak selebar 4 jari illa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah, kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah. Ya, setiap lebar 4 jari. Di masjid ini saya kira tidak ada jarak seperti itu. Ada yang 1 jengkal, ada yang 2 langkah. Itu sempitnya langit, dan semua malaikat-malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar, sehingga malam tersebut menjadi malam yang sangat sempit, malam yang sesak. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam Al-Qadar itu? Diambil dari kata takdir. Malam tersebut Allah jadikan sebagai waktu ditetapkannya takdir tahunan. Disebutnya dengan takdir sanawi. Dan ini disinggung oleh Allah di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Kata Allah, fiha, di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, yufraqu kullu amrin hakim. Allah menetapkan segala urusan dengan bijaksana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan malam-malam tadi menjadi waktu yang spesial, yang Allah jadikan spesial, bahkan adanya Lailatul Qadar, sehingga menuntut Nabi kita untuk memberikan contoh kepada kita semua untuk berburu malam Lailatul Qadar itu. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW untuk berburu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, sampai beliau pernah beriktikaf 30 hari, jemaah.
Kita sekarang 10 hari saja nawar-nawar. Ustadz saya malamnya saja, Ustadz saya mungkin sampai Isya saja, saya sampai jam 10 saja, setelah itu saya pulang. Nabi SAW untuk mencari malam ini sampai beliau pernah beriktikaf 30 hari dalam riwayat Bukhari. Ketika di 10 pertama kata Jibril, innalladzi tatlubu amamak, wahai Muhammad, malam yang engkau cari ada di hadapan kamu. Akhirnya Nabi di 10 kedua iktikaf lagi. Ketika i'tikaf di 10 yang kedua, Jibril turun lagi. Innalladzi tatlubu amamak. Apa yang engkau cari ada di hadapanmu, wahai Muhammad. Nabi i'tikaf lagi di 10 yang ketiga, jemaah. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwasannya malam Lailatul Qadar itu sifatnya gaib. Sifatnya gaib. Nabi SAW sekalipun tidak tahu malam ini kapan terjadinya. Benar, di satu riwayat Nabi SAW pernah diberikan ilmu tentang Lailatul Qadar, jemaah. Akan tetapi disebabkan karena ada 2 orang yang bertengkar ketika itu, ada 2 orang yang berselisih, sehingga ilmu Lailatul Qadar dicabut dari diri Nabi. Gara-gara apa? Adanya yang bertengkar. Sekarang kita menyaksikan umat Islam ini, kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya saling bertengkar. Kalau misalkan ada di satu masjid, di satu komunitas, mereka ingin cari Lailatul Qadar tapi hati mereka bermusuhan, maka khawatir mereka tidak akan dapat malam ini. Hati kita ini seringkali dipenuhi dengan hasad, dengan dengki, dengan dendam. Maka bersihkan hati kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sisa-sisa malam yang terakhir ini. Terkait terjadinya malam Lailatul Qadar, apakah sudah lewat atau masih ada peluang untuk kita mendapatkannya, jemaah? Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar pernah terjadi di zaman Nabi di malam 21. 21 sudah lewat, Pak? Sudah. Apakah terjadi tanda-tandanya? Nanti kita singgung. Di zaman Nabi SAW juga pernah diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Unais, malam Lailatul Qadar terjadi di malam 23 dan 23 sudah terlewat. Apakah kesempatan itu masih ada? Dalam hadis Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, beliau bahkan sampai bersumpah, demi Allah, kata beliau, demi Allah, Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Berarti kapan? Malam ini. Malam ini. Bahkan kata para ulama, arjal lailah, malam yang paling sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah 27. Tapi sekali lagi Lailatul Qadar itu gaib. Dan dia menurut jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadri tatanaqqal. Dia malamnya berpindah-pindah. Kadang 21 tadi di malam di zaman Nabi, kadang 23, kadang 27. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi memberikan kepada kita semangat. Taharrau, kata Nabi. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Di hadis yang lebih spesifik kata Nabi, fil witri, di malam-malam ganjilnya. Di hadis yang lebih spesifik lagi Nabi mengatakan, idza ajiza ahadukum, kalau kalian merasa lemah, kalian banyak uzur, banyak urusan, tapi uzur syar'i, fala yaglibanna ala sab'il bawaqi, maka jangan sampai terluput di 7 malam yang tersisa. Dan kita sekarang sedang di 7 malam yang tersisa. Betul-betul kita harus semangat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Taharrau, kata Nabi, carilah. Carilah dengan apa, Ustaz? Dicari dengan apa Lailatul Qadar itu? Apakah yang diam di masjid pasti dapat Lailatul Qadar? Belum tentu. Apakah orang yang sedang di jalan, perjalanan pulang dari kantor ke rumah, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar?
Mentang-mentang dia ada di jalan belum tentu juga jamaah. Lailatul Qadar itu barokahnya maknawi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah. Orang yang ada di masjid, kalau misalkan dia di masjid isinya adalah gibah, dia membuat majelis tapi majelisnya majelis gibah, sedang di situ mungkin ada mendoannya ya Pak. Ada martabaknya, ada kopinya, tapi sambil gibah. Apakah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak. Sedangkan orang yang ada di jalan, dia sambil zikir, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu. Tapi dia di perjalanan sambil tilawatul Quran, maka insya Allah, walaupun dia dalam kondisi-kondisi seperti itu, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tapi orang yang berada di masjid, besar kemungkinan karena kondisinya sudah dikondisikan, tempatnya sudah dikondisikan, lingkungannya sudah dikondisikan. Cari dengan sholat jamaah. Ustadz bosan sholat, cari dengan tilawatul Quran. Divariasikan di malam-malam itu, tidak selalu harus baca Quran terus, tidak. Carilah Lailatul Qadar itu dengan zikir. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus Pak diulang-ulang. Bosan Ustaz, pindah lagi Pak. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bosan Ustaz, cari Pak dengan sedekah. Sekarang untuk bersedekah gampang tidak? Pakai QRIS. Buka rekening antum, antum kirim ke orang tua antum, antum kirim ke saudara-saudara antum kirim ke guru-guru antum. Ya. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu, kenapa kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk betul-betul bersemangat mencarinya? Demi Allah, kita butuh kepada Lailatul Qadar itu untuk menggugurkan dosa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man yaqum Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang seringkali membuat punggung kita terasa berat melaksanakan ibadah. Dosa-dosa yang seringkali membuat dada kita sempit, tidak bisa merasakan lezatnya beribadah. Dosa-dosa yang seringkali membawa malapetaka jemaah. Masalah-masalah kita itu di dunia ataupun di akhirat, penyebab terbesarnya adalah dosa. Kita butuh kepada Lailatul Qadar. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk berburu Lailatul Qadar? Untuk mengimbangi diri kita yang banyak lalai, untuk mengimbangi ibadah kita yang banyak cacatnya, untuk mengimbangi umur kita yang pendek dan semangat ibadah kita yang lemah. Umur kita berapa? 60 sampai 70. Konon Pak, tapi riwayat ini riwayat yang lemah, doif, mursal. Tapi maknanya kata para ulama sahih. Sebelum diturunkannya malam Lailatul Qadar, sebelum diturunkannya surat Al-Qadar, antum semua sudah hafal, kita semua sudah hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebelum diturunkan surat tersebut, Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat, sesungguhnya ada sebelum kita orang Bani Israel, kata Nabi. Orang Bani Israel diberikan umur oleh Allah 1000 bulan. Berapa tahun Pak? 83, 4 bulan katanya. 83 tahun 4 bulan. Dia gunakan umurnya itu, siang dia untuk berjihad, malam untuk qiyamul lail. Kemudian fata'ajabal muslimun. Para sahabat ketika itu terheran-heran, wahai Rasulullah, begitu beruntungnya dia. Umurnya panjang, ibadahnya luar biasa, jihad, berarti pahalanya banyak tidak? Pahalanya banyak. Lalu bagaimana dengan kita, wahai Rasul? Umur kita hanya 60 sampai 70, kata Nabi, sedikit yang lewat itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita butuh untuk mengimbangi tadi apa? Ibadah kita yang sedikit dan umur kita juga yang sedikit itu. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu dengan sholat tadi, dengan doa, dengan zikir, lebih baik, bukan sama ya Pak. Redaksi ayatnya adalah khairun. Khairun itu lebih baik dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Yang harus digarisbawahi juga tanpa henti. Siapa di antara kita Pak yang bisa sholat terus, bisa baca Quran terus 83 tahun 4 bulan tanpa jeda? Kita 10 menit aja syukur ya. 10 menit baca Quran tahan, nggak buka WA gitu. Itu sudah alhamdulillah. Kita seringnya kan baca Quran di HP terus ada notifikasi, kita buka lagi, Facebooknya dibuka lagi, WA-nya dibuka lagi. Ini kata Allah, orang yang beribadah di Lailatul Qadar itu seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan terus menerus, bahkan lebih baik. Demi Allah kita butuh kepada Lailatul Qadar jamaah, maka jangan disia-siakan sisa malam yang tersisa ini. Dan berkaitan dengan Lailatul Qadar, jangan pernah kita mengandalkan akal. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita mendengar informasi tadi Lailatul Qadar terjadinya di malam ganjil. Ganjil itu hitungannya siapa Pak? Manusia. Beda tidak hitungan manusia dengan hitungan Allah? Bisa jadi berbeda. Orang kita sidang isbatnya, penetapan Ramadannya saja berbeda-beda. Berarti malam ganjilnya juga berbeda-beda. Itu masih di hadapan manusia dengan akalnya manusia. Bisa jadi malam ganjil bagi manusia itu adalah malam genap. Dan bisa jadi malam genap buat kita adalah malam ganjil, maka jangan hitung-hitungan dengan Allah. Misalkan mentang-mentang tadi malam adalah malam genap, antum santai-santai Pak. Oh jangan. Kita tidak pernah bisa menentukan karena Lailatul Qadar adalah ghaib. Jangan gunakan akal kita. Ada satu hadis kata Nabi, iltamisuha litasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 9 malam yang tersisa, di 7 malam yang tersisa, di 5 malam yang tersisa. Kalau misalkan jemaah jumlah bulan Ramadan itu 29 hari, maka malam ganjilnya terjadi di tanggal berapa? Di tanggal 21. Karena 9 malam antum hitung silahkan. Di 9 malam tersisa. Kalau misalkan jumlah hari di bulan Ramadan itu 30 hari, maka tanggal atau malam ganjilnya dimulai tanggal berapa? 22, karena 9 malam tersisa. Kita tidak pernah tahu Ramadan itu 29 atau 30. Jangan gunakan akal. Ustadz, saya pernah mendengar juga bahwasanya Lailatul Qadar dalam riwayat Ibnu Abbas, Lailatun talqah samhah la baridah wala harah. Malam yang begitu cerah, kata Nabi. Malam yang begitu tenang. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan ketika pagi harinya tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Di pagi harinya cahaya matahari itu lemah. Bahkan kata sebagian para ulama, kita bisa melihat lingkaran mataharinya, Pak. Sudah terjadi belum? Antum foto-foto tidak? Biasanya pada ngumpulin foto tuh. Oh, ini foto dari malam yang 21. Jangan pakai akal jamaah. Karena di zaman Nabi, dalam riwayat Bukhari, Lailatul Qadar yang tadi pernah terjadi di malam 21, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, aku diperlihatkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi dengan tanda
di pagi harinya aku sujud dengan berlumurkan tanah dan air. Artinya di malam itu hujan. Dan aku lihat, kata Abu Sa'id, di tanggal 21 keesokan harinya, Nabi SAW ketika sholat subuh sujud dan di keningnya ada tanah basah. Berarti kota Madinah di malam tersebut diguyur hujan. Jangan pernah pakai akal, jemaah. Oh, ini malamnya cerah, kemudian ada bintang kelihatan, bulan. Ini malam Lailatul Qadar. Belum tentu. Berburu, Pak, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, gak usah hitung-hitungan dengan Allah. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang sempit, sedikit saya menasehati kepada diri saya pribadi dan kepada rekan-rekan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Teruslah fokus di malam-malam yang tersisa ini. Nikmati malam-malam yang tersisa kita bersama bulan Ramadan diisi dengan ibadah. Ramadan itu pasti akan berulang, Pak. Akan tetapi ketika Ramadan itu kembali, bisa jadi diri kita yang telah pergi. Kitanya yang sudah pergi. Artinya bisa jadi perburuan kita, ya, di bulan Ramadan ini untuk Lailatul Qadar adalah perburuan yang terakhir. Ramadan akan datang belum tentu untuk kita. Maksimalkan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, istaghnimu, manfaatkan, nikmati, fokus. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah keutamaan, terkadang kita dipalingkan, ya, fokus kita dialihkan fokus kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Ada satu kisah terakhir, ya, untuk menutup kajian kita. Di zamannya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Siapa Imam Malik? Guru Imam Syafi'i. Di zaman beliau ada seorang ulama yang berguru kepada beliau, namanya Yahya bin Lais Al-Andalusi. Ketika Yahya bin Lais ini hadir ke majelisnya Imam Malik, tiba-tiba, Pak, dari ratusan orang yang hadir, mungkin ribuan orang hadir, tiba-tiba berhamburan keluar dari Masjid Nabawi. Karena ketika itu Imam Malik domisilinya di mana? Di Madinah. Makanya julukannya Imam Malik adalah Imam Daril Hijrah. Imam kota Masjid Hijrahnya Nabi. Imam kota Madinah. Ketika itu orang-orang berhamburan. Ternyata Imam Malik melihat ada kafilah gajah. Rombongan gajah. Kenapa, Pak, orang-orang berhamburan? Karena disebutkan oleh para ulama penduduk Madinah jarang melihat gajah. Gajah itu hewan yang sangat langka ketika itu di kota Madinah. Sehingga mereka ingin melihat binatang gajah itu seperti apa. Akhirnya mereka berhamburan. Hanya sisa beberapa orang saja di hadapan Imam Malik. Di antaranya adalah siapa tadi? Imam Yahya. Kemudian kata Imam Malik, wahai Yahya, kenapa engkau tidak ikut keluar itu melihat gajah? Kemudian kata Imam Yahya, wahai Imam Malik, inni jitu min Andalus. Sesungguhnya aku datang dari Andalus, dari Spanyol, untuk melihatmu, untuk belajar kepadamu. Bukan untuk melihat gajah. Bukan untuk melihat gajah. Nah, sekarang ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, kalau tadi Imam Yahya ingin mendapatkan keutamaan ilmu. Kalau kita sekarang ingin mendapatkan keutamaan apa? Lailatul Qadar. Banyak gajah tidak, Pak? Yang mengalihkan fokus kita, banyak gajah. Gajah-gajah di mall, perbelanjaan itu gajah tuh. Gajah-gajah apa lagi? Gajah HP, gajah nobar. Gajah nobar. Banyak gajah-gajah yang menghilangkan fokus kita. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya tolak ukur amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Bagaimana di akhirnya? Ya, Allah ingin melihat siapa yang jujur di antara kita. Kalau Lailatul Qadar itu ditetapkan tanggalnya, Pak, mungkin di antara kita banyak yang berdusta. Ya, maksudnya hanya beribadah di malam itu aja, kemudian setelah malam itu berlalu kita maksiat lagi. Sengaja Allah goibkan Lailatul Qadar itu supaya kita apa? Ya, termotivasi untuk betul-betul jujur kepada Allah. Ya Allah, saya ini jujur ya Allah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Saya kira jelas ya. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.